Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 22. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suamiku, apa itu Protos kuno 7 Vena? Dan Tai Xianer bingung. Tan Yun berkata, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayo pergi dari sini dan memberitahumu sambil berjalan. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya naik di udara, terbang di atas padang rumput, terbang di atas laut dan terbang ke rumah rahasia Kaisar ke-8 di wilayah laut 100 miliar mil abadi di timur. Selama penerbangan, Tan Yun memandang Sen Subing dan berkata, ya, Luer memang Protos kuno 7 Vena. Saya perhatikan bahwa tidak hanya ada kekuatan emas, kayu, air, api, tanah dan angin dan guntur di tubuhnya, tetapi juga nafas dewa kuno yang unik dari Protos kuno 7 denyut nadi. Ini sama sekali tidak salah. Keterampilan yang saya berikan padanya ditemukan dalam klasik ketika saya adalah Hongmeng Supreme. Keterampilan ini disebut Formula Pedang Kuno 7 Vena, juga dikenal sebagai Formula Pedang Kuno 7 Vena. Menurut catatan klasik, keterampilan ini sangat kuat sehingga saya takut. Sayang sekali saya tidak memiliki kekuatan kuno. Kalau tidak, mungkin saya bisa melatihnya. Kemudian, Tan Yun menjelaskan kepada Dan Tai Xianer dan yang lainnya, asal mula alam semesta itu besar dan membingungkan. Menurut catatan klasik, alam semesta kita sekarang ini telah dihancurkan secara besar-besaran 2 kali. Dengan 2 kehancuran besar alam semesta dan kepunahan ratusan juta ras, ada 4 ras utama di alam semesta sebelum alam semesta kita sekarang, dan ada kemungkinan alam semesta tidak akan punah. Yang pertama disebut raksasa undead. Yang kedua adalah Tianzu Yingying. Yang ketiga adalah Protos kuno 7 Vena. Karena fragmentasi klasik, sangat disayangkan saya tidak tahu ras apa yang keempat. Karena Luer adalah Protos kuno dengan 7 Vena, maka sesuatu pasti telah terjadi padanya, sesuatu yang tidak diketahui. Hari ini, aku menerimanya sebagai murid. Pertama, aku merasa ditakdirkan untuknya. Kedua, aku ingin menjalin hubungan yang baik dengannya. Mendengar pidato itu, semua orang tiba-tiba menyadari. Suamiku, apakah alam semesta kita saat ini dihancurkan nanti? Gongsun Ruoxi bertanya dengan bingung. Setelah sedikit bermeditasi, Tan Yun berkata, ya, alam semesta saat ini adalah alam semesta yang berasal dari 2 tabrakan besar. Alasan mengapa itu diturunkan adalah bahwa beberapa orang tidak mati dalam keruntuhan kosmik sebelumnya, dan mengumpulkan jantung Hongmeng, Siyuan, kekacauan, dan 3 dunia dewa untuk mendapatkan kembali alam semesta. Hitung waktunya, alam semesta kita saat ini tidak bertahan lama. Mungkin dalam puluhan ribu tahun, alam semesta akan menghadapi kehancuran besar. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Setelah membunuh Siyuan Supreme dan Chaos Supreme, kita harus menemukan jantung Siyuan dan kekacauan untuk menghadapi runtuhnya alam semesta. Mendengar pidato itu, ketika semua orang mendengarkan dengan seksama pidato Tan Yun, hanya Sen Subing yang memandang Tan Yun dan air mata menetes. Saudari Sen, iya, mengapa kamu tiba-tiba menangis? Dan Tai Xianer memandang Sen Subing dan berkata dengan penuh perhatian. Karena, ketika Sen Subing hendak berbicara, suara Tan Yun terdengar di benaknya, jangan beritahu mereka. Aku tidak ingin mereka khawatir. Sen Subing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan berlinang air mata, suami, Xianer dan Yukin adalah istrimu seperti aku. Mereka berhak mengetahui sesuatu. Kita tidak boleh menyembunyikan mereka. Suami, saudari Sen, apa yang kamu bicarakan? Namong Yukin bertanya. Ya, Tang Mengi mengerutkan kening dan menatap Tan Yun dengan sedih. Suamiku, kami adalah istrimu. Kamu tidak boleh menyembunyikan apapun. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Sayang, Tan Yun menghela nafas dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Si Hong Xiao memandang Tan Yun dengan sungguh-sungguh, kami tidak ingin dirahasiakan. Jika kamu tidak ingin mengatakannya,
jangan hentikan saudari Sen untuk mengatakannya. Segera, si Hong Xiao memandang Sen Subing, kakak, katakan padaku, ada apa? Pada saat ini, semua orang memandang Sen Subing dan menunggunya untuk menjawab. Sen Subing memandang Xiao, Xianer, Yukin, Meng Yi, Xingning dan Ruoxi, mengerutkan bibirnya dan disiram dengan air mata, untuk mencegah runtuhnya alam semesta. Kita membutuhkan 3 jantung Si Yuan, Hong Meng dan kekacauan untuk menyelamatkannya, dan untuk merangsang kekuatan 3 jantung, kita perlu merangsangnya dengan kehidupan penguasa. Pernyataan ini tidak kurang dari petir untuk istri Tan Yun. Suami, Namong Yukin, dengan rambut putih, tampak pucat dan menatap Tan Yun. Seketika air mata mengaburkan pandangannya. Sister Sen berarti suatu hari, Tan Yun akan meninggalkan kami selamanya, kan? Xianer, Meng Yi, Xingning, Ruoxi, Xiao, Qing Cheng, Qian Qian, Xian dan bahkan semua wanita memandang Tan Yun. Saat ini, air mata mereka membasahi mata mereka. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata dengan suara, itu benar. Bagimu untuk hidup dan agar makhluk surga hidup, aku pantas mati. Jangan menangis dan jangan sedih. Saya memperkirakan setidaknya akan ada 80.000 tahun sebelum runtuhnya alam semesta. Aku berjanji, sebelum itu, aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara kedua untuk menyelamatkan. Pada saat ini, hati para wanita terpelintir. Sen Subing berkata kepada para wanita, saya memberitahu Anda tentang suami saya. Sebenarnya, saya ingin Anda menghargai setiap hari dengan suami kalian. Jangan menangis, jangan menekan suamimu. Mendengar pidato itu, Namong Yukin memeluk Tan Yun di udara dengan air mata. Suamiku, apakah kamu ingat anak laki-laki di kota Wang Yue? Dia telah melewati ribuan risiko dan melewati siklus tragis dari segala usia. Dia tidak menghancurkannya. Saya percaya dia tidak akan pernah mati, selamanya. Tan Yun tersenyum, menundukkan kepalanya, mencium air mata Namong Yukin dan berkata dengan lembut, sekarang, bocah itu memberitahumu bahwa dia akan bekerja keras dan menemanimu selamanya. Ya, Namong Yukin tersenyum senang. Pada saat ini, Sue Zian menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia tersenyum dan berkata, ya, jangan sedih. Bahkan jika saudara iparnya akan meninggalkan kita suatu hari nanti, itu akan menjadi 80.000 tahun kemudian. Masih banyak yang tersisa. Apa yang harus ditangisi? Saya percaya saudara ipar saya akan menemukan cara lain untuk menyelamatkan alam semesta. Pikirkanlah. Dia menikahimu. Jika dia mati suatu hari, apakah itu tidak membahayakanmu? Selain itu, kamu semakin cantik. Apakah dia rela mati? Mendengar pidato itu, orang-orang geli. Tan Yun menghela napas lega dan berkata, Xian benar. Perjalanan yang panjang selama 80.000 tahun. Mengapa kesedihan harus hadir saat ini? Langit biru selamanya, dan hidupku aman selamanya. Selanjutnya, Tan Yun dan yang lainnya tampaknya secara bertahap melupakan masalah mereka dan terbang melintasi laut biru dengan percakapan dan tawa yang meriah. 3 hari kemudian. 8 kota abadi. 30.000 tentara abadi yang akan berganti penjaga di gerbang kota menemukan tumpukan mayat di luar kota ketika mereka tiba di gerbang kota. Jenderal abadi bernama Ni Feng, dengan matanya melebar, meraung, beraninya kau. Siapa yang begitu berani sehingga dia berani membunuh prajurit abadi di kota kita? Jenderal, pada saat ini, seorang wakil jenderal sepertinya menemukan sesuatu untuk ditakuti. Dia gemetar, menunjuk ke tubuh yang dipaku ke gerbang kota dengan tombak panjang dan berkata dengan suara gemetar, lihat. Apakah itu, Tuan Muda, penguasa kota muda? Ketika Ni Feng mendengar pidato itu, dia tiba-tiba melihat kembali ke gerbang kota. Ketika dia melihat tubuh Yin Ziping, dia sangat ketakutan sehingga kakinya melunak dan hampir terduduk di tanah. Dia merasakan pusaran. Siapa itu Yin Ziping? Itulah satu-satunya putra penguasa kota-kota abadi ke-8. Dan dia juga adik laki-laki yang diakui oleh Kaisar abadi ke-8. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang berani melawannya kecuali Kaisar abadi ke-8. Bahkan ayahnya, Yin Tai, pemimpin kota abadi 8,
tidak berani melakukannya pada putranya dengan mudah. Tapi apa? Tapi sekarang Yin Ziping mati dan dipaku dengan kejam ke gerbang kota. Siapa yang begitu berani? Ni Feng tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Dia menahan kepanikannya, naik ke udara, memegang tubuh Yin Ziping dan terbang ke gerbang kota dengan kecepatan tinggi. Segera, melalui susunan transmisi di bawah gerbang kota, kami tiba di rumah Tuan Kota. Mansion Tuan Kota, Aula Selamat Datang. Seorang pria berusia 80 tahun dengan jubah emas berdiri dengan hormat menghadap seorang gadis muda, mendengarkan sesuatu. Orang tua berjubah emas adalah penguasa kota Yintai. Gadis itu mengenakan gaun biru dan putih dari lantai ke langit-langit. Dia tinggi dan wajahnya yang dingin begitu menghujat. Rok panjangnya disulam dengan awan putih cerah, dan yang biru adalah lautan luas. Dia bukan orang lain, tetapi Kaisar Abadi ke-8 Keyin. Dia adalah wanita yang cantik, cerdas, dan kejam. Tuan, ini buruk. Tiba-tiba, suara panik datang ke telinga Yintai dan Keyin dari luar aula. Mendengarkan suara yang dikenalnya, Yintai berkata dengan tidak senang, Ni Feng, Tuan Kota dan Kaisar Abadi memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Tunggu di luar. Mendengarkan suara omelan dari aula, Ni Feng memegang tubuh Yin Ziping dan berhenti berbicara. Akhirnya, dia berdiri di luar aula dengan bodoh. Setengah jam kemudian, ledakan. Pintu aula terbuka, dan Yintai dan Keyin melangkah keluar dari pintu aula. Yintai melihat Ni Feng memegang tubuh dan tiba-tiba berlutut tidak jauh darinya. Ni Feng, ada apa? Yintai menggelengkan alis putihnya dan bertanya, siapa dia? Tiba-tiba, ketika Yintai melihat tubuh itu, dia akrab dengannya. Tiba-tiba, firasat buruk muncul. Tuan Kota, terisak Ni Feng, dia adalah Tuan Kota muda. Tuan Kota kecil terbunuh dan tubuhnya dipaku ke gerbang kota. Ledakan. Berita kematian putranya seperti guntur teredam, yang bertiup dari pikiran Yintai dan membuat otaknya berdengung. Untuk sesaat, Yintai tercengang. Segera, Yintai, yang melambat, tiba-tiba muncul di depan Ni Feng, berlutut di tanah, dan dengan gemetar mengulurkan tangannya dan membalikkan tubuhnya. Ketika dia melihat bahwa itu memang putranya, dia menangis dan menangis, Nak. Anakku. Ah, siapa yang membunuhmu? Tidak. Uff. Tubuh bagian atas Yintai diluruskan dan memuntahkan seteguk darah. Di satu sisi, mata indah Keyin dipenuhi air mata dan merasakan semburan sakit hati. Karena Yin Ziping adalah teman bermain masa kecil Keyin, di dalam hatinya, Yin Ziping sudah seperti kakaknya sendiri. Kaisar Abadi Keyin mengepalkan tinjunya. Kukunya menembus telapak tangan. Tetesan darah jatuh ke tanah. Tuan Kota Yin, saya minta maaf karena orang tidak bisa hidup kembali setelah mati. Keyin berkata sambil menangis, jaga tubuhmu. Terima kasih, Tuan Kaisar Abadi, atas perhatianmu. Ketika Yintai berbicara, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Fitur wajah lamanya sangat terdistorsi, menatap Ni Feng, dan meraung, katakan. Di mana pembunuhnya? Ni Feng bersujud dan gemetar, laporkan kembali ke Tuan Kota. Ketika bawahannya pergi ke gerbang kota menemukan Tuan Kota muda lebih dari setengah jam yang lalu, si pembunuh telah menghilang. Pengikut Tuan Kota muda dan 30.000 tentara abadi yang menjaga gerbang kota juga terbunuh. Mendengar pidato itu, Yintai sangat marah sehingga paru-parunya pecah. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Keyin perlahan menutup matanya dan membukanya setelah waktu yang lama. Matanya mengungkapkan niat membunuhnya. Ziping, yakinlah, aku pasti akan membalas dendam. Saat ini, rasa sakit kehilangan putranya telah membuat Yintai sedikit bingung. Tuan Kaisar Abadi, dunia abadi ke-8 sangat luas. Jika pembunuhnya bersembunyi, sulit bagi kita untuk menemukannya. Mata Keyin berbinar. Ziping adalah tingkat ke-11 dari ranah Kaisar Agung. Melihat dunia abadi ke-8, tidak lebih dari 1000 orang yang bisa membunuhnya. Di antara orang-orang ini, semua adalah makhluk abadi superior kita. Oleh karena itu, pembunuhnya kemungkinan besar ada di antara orang-orang ini. Ni Feng, dikatakan bahwa Kaisar Abadi memerintahkan bahwa dalam waktu 3 bulan,
semua orang di atas tingkat ke-9 dari alam Kaisar Agung di dunia abadi ke-8 harus datang ke rumah Tuan Kota dari kota abadi ke-8, dan mereka yang melanggar perintah akan membantai orang-orang itu. Seluruh klan Nifeng mendengar kata-kata itu dan bergegas pergi setelah menerima perintah. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan seorang wanita gagah berani berbaju hitam keluar dari udara tipis dari sisi Keyin, berlutut dengan satu lutut dan berkata, Kaisar Abadi, Kekui, yang menjaga aula ruang waktu menuju ke dunia abadi ke-9 di luar kota, sudah mati. Juga, susunan transmisi telah dibuka baru-baru ini. Seharusnya yang kuat datang dari dunia abadi ke-9 ke dunia abadi ke-8. Mendengar ini, wajah Keyin yang luar biasa menunjukkan kemarahan. Dunia keabadian 8 dan dunia abadi 9 surga saya selalu berada di air yang baik, dan Fang Rulong adalah anjing gila. Hanya Fang Rulong yang bisa membuka gerbang ke dunia abadi ke-8. Menurutnya, orang yang membunuh Kekui mungkin adalah orang yang membunuh Yin Xiping. Selain itu, jika Fang Rulong tidak datang sendiri, dia mengirim seseorang. Tapi Keyin tidak tahu mengapa dia tidak memiliki dendam dengan Fang Rulong. Apa tujuannya? Dengan bingung, Keyin memandang Yin Tai dan berkata, Kaisar Abadi akan pergi ke dunia abadi ke-9 untuk menemukan Fang Rulong, dan Anda bertanggung jawab atas dunia abadi ke-8. 3 bulan kemudian, ketika orang kuat di dunia abadi ke-8 datang, aku akan kembali. Jika Fang Rulong melakukannya, Kaisar Abadi tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kemudian Keyin tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bibirnya mengerutkan kening dan berkata, apakah Fang Rulong mengintip mata air abadi di rumah rahasia ke-8ku? Tidak. Keyin memandang wanita berbaju hitam itu dan berkata, Xiao Qian, segera pergi ke rumah rahasia ke-8 untuk mencari tahu. Jika seseorang benar-benar memikirkan rumah rahasia ke-8, Anda dan Lu Bingyan harus menjaga rumah rahasia itu. Bawahan patuh. Wanita berbaju hitam itu menjawab dan menghilang begitu saja. Kemudian Keyin terbang keluar dari rumah penguasa kota dan mencapai aula ruang waktu di pintu keluar gerbang kota melalui susunan transmisi. Dia terbang keluar dari gerbang kota dan memasuki aula ruang waktu yang mengarah ke dunia abadi ke-9. Ketika dia mengeluarkan token Kaisar Abadi 8 surga dan hendak membuka susunan transmisi, dia tiba-tiba merasa bahwa susunan transmisi dari dunia abadi ke-9 ke dunia abadi ke-8 mengirimkan gelombang fluktuasi kecil yang tidak terdeteksi di belakangnya. Tanpa diduga, masih ada orang yang datang. Mata Keyin menunjukkan niat membunuh. Dari intensitas fluktuasi, pengunjung bisa tiba dalam waktu sekitar 7 hari.